Swastiastu. Jumpa lagi dengan channel Warung Umabato. Kali ini kami akan bercerita tentang misteri Alas Purwo. Semoga tiada rintangan. Alas Purwo merupakan hutan konservasi kawasan taman nasional terbesar di Indonesia. Alas Purwo berada di Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, juga terkenal dengan keangkerannya. Kawasan hutan di ujung timur Pulau Jawa ini ternyata menyimpan misteri dari pusat kerajaan gaib hingga kegiatan ritual pesugihan. Sesuai dengan namanya, Alas Purwo yang bermakna hutan luas atau besar, memiliki luas sekitar 43.420 hektar. Tempat ini menjadi rumah yang nyaman bagi flora dan fauna. Alas Purwo posisinya menjorok di ujung tenggara berhadapan langsung dengan Laut Selatan atau Samudra Indonesia. Untuk menuju Alas Purwo, biasanya mengendarai kendaraan pribadi, roda 2 maupun roda 4. Lokasinya sekitar 70 km dari pusat kota Banyuwangi, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan. Keanekaragaman hayati di Alas Purwo begitu melimpah. Setidaknya ada 700 jenis tumbuhan mendiami Alas Purwo berikut satwanya, seperti banteng, merak, rusa. Semuanya menjadi satu kesatuan pada daratan seluas 43.420 hektar ini. Menurut cerita legenda masyarakat, nama Alas Purwo berasal dari kata alas dan purwo. Alas berarti hutan, sedangkan purwo dalam bahasa Jawa berarti awal atau permulaan. Sehingga nama Alas Purwo ini jika diartikan menjadi hutan permulaan atau hutan tertua yang terletak di Pulau Jawa. Penduduk Banyuwangi menganggap hutan ini sebagai kawasan yang penuh dengan hal-hal mistis atau dikeramatkan. Masyarakat sekitar percaya bahwa di dalam kawasan hutan ini terdapat istana yang tidak nampak yang menjadi istananya seluruh makhluk halus yang ada di Jawa. Adanya banyak goa, kondisi hutan yang masih perawan, hingga banyak tempat yang sering dijadikan sebagai tempat melaksanakan ritual kepercayaan tertentu, membuat suasana mistis di kawasan alas ini semakin terasa. Penampakan makhluk halus juga sering dijumpai oleh masyarakat sekitar. Banyak orang-orang pintar atau yang memahami mengenai hal-hal mistis mengatakan bahwa kawasan Taman Nasional Alas Purwo memang cukup sakral dan angker. Pengunjung Taman Nasional diharapkan dapat benar-benar menjaga sikap dan ucapannya selama berada di sana. Jangan sampai menyinggung atau mengganggu makhluk halus penghuni alas. Jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pengunjung bisa saja disesatkan oleh penghuni yang merasa terganggu, bahkan tidak bisa kembali pulang. Cerita misteri Alas Purwo serta suasana mistis yang begitu kuat di kawasan tersebut dipercaya memiliki kaitan dengan legenda kuno yang mengatakan bahwa alas ini dulunya menjadi tempat rakyat Majapahit melarikan diri dari desakan penyebaran agama Islam yang masuk di Pulau Jawa. Kisah mistis di Alas Purwo diyakini masyarakat adalah satu di antara sejumlah hutan yang paling angker di Pulau Jawa, bahkan di Nusantara. Juru kunci Alas Purwo, Mbah Saminten, merupakan generasi penerus setelah suaminya, Mbah Mariono, menuturkan kegiatan pesugihan, mencari wangsit atau ilmu hitam sering dilakukan beberapa orang di Alas Purwo. Meski kejadian orang hilang di Alas Purwo sudah berulang kali terjadi, tidak menyurutkan sejumlah kalangan untuk masuk ke Alas Purwo. Mbah Saminten menuturkan mengalirnya air Sendang Lanang, yang merupakan air yang bersumber dari dalam goa istana, yang merupakan goa terbesar di Alas Purwo. Situs kawitan kali pertama ditemukan secara tak sengaja oleh masyarakat di sekitar hutan.
antara tahun 1965 hingga tahun 1967. Dilihat dari namanya, kawitan dalam bahasa Jawa jika diindonesiakan berarti awal atau permulaan. Ini sama artinya dengan purwo, yaitu pertama atau tertua. Alas Purwo pun dikenal sebagai hutan tertua di Pulau Jawa. Sementara situs kawitan jika dikaitkan dengan namanya, kawitan berarti permulaan. Bisa jadi pura ini sebagai yang tertua di tanah Jawa. Sayangnya tidak ada prasasti yang bisa dijadikan pembenar. Menurut cerita dari mulut ke mulut, situs yang resmi digunakan sebagai tempat upacara keagamaan di tahun 1968 ini, saat pertama kali ditemukan, warga sekitar Alas Purwo terpendam di dalam tanah. Kemudian digali oleh warga sekitar tahun 1965 hingga tahun 1967. Warga sempat mengambil dan membawa pulang satu persatu bongkahan batu besar yang tertata mirip gapura kecil tersebut. Mereka hendak menjadikan bongkahan batu itu sebagai tungku atau dasar rumah. Namun beberapa hari kemudian warga mendapat musibah berupa wabah penyakit. Banyak warga terserang penyakit aneh saat itu. Kemudian ada pewisik lewat mimpi agar warga segera mengembalikan bongkahan batu tersebut. Dan anehnya saat bongkahan batu itu dikembalikan ke tempat semula, wabah yang menyerang warga desa berangsur-angsur hilang. Sejak saat itu warga meyakini bongkahan batu di tengah belantara Alas Purwo tersebut bukan batu biasa. Batu tersebut adalah batu keramat. Dari cerita turun-temurun, situs kawitan diyakini memiliki lorong tak kasat mata. Lorong itu adalah tempat pertapaan seorang maharsi atau seorang maha empu yang merupakan orang suci umat Hindu pada masa kerajaan dahulu. Yang pertama adalah Maharsi Markandeya. Ceritanya berawal dari ekspedisi pertama Resi Markandeya ke Bali. Tiba di Pulau Dewata, sang resi mendapati pengikutnya terserang wabah penyakit, hingga banyak yang meninggal dunia. Kemudian beliau kembali ke Jawa dan bertapa di Gunung Raung. Dalam pertapaannya, sang resi mendapat petunjuk untuk kembali bersemedi di Alas Purwo. Lalu beliau bersama pengikutnya melaksanakan perjalanan ke Alas Purwo. Sesampai di sana, beliau langsung bersemadi. Tempat bersemadinya beliau diyakini oleh masyarakat setempat berada di situs kawitan. Setelah bersemedi di Alas Purwo, Maharsi Markandeya menemukan sebab dan cara untuk menghindari wabah yang menyerang pengikutnya, yaitu pancedatu yang harus ditanam di Besukian. Basukian merupakan cikal bakal berdirinya Pura Agung Besakeh. Jadi situs kawitan ini ada kaitannya dengan Pura di Besakeh. Situs kawitan juga merupakan tempat pertapaan dari Empu Bradah. Empu Bradah yang terkenal sebagai penasihat kerajaan Kediri. Sebelum membagi kerajaan Kediri menjadi dua kerajaan, beliau bertapa di situs kawitan ini juga. Situs kawitan merupakan pintu masuk ke segala tempat keramat di Alas Purwo. Salah satunya Sendang Putri atau Kaputren, Sendang Pancuran atau Sendang Lanang, yang juga diyakini merupakan tempat bersemedi dari Prabu Siliwangi. Bagi wisatawan biasa, tidak bisa seenaknya masuk di dalam hutan yang terkenal angker ini. Mereka harus mengikuti persyaratan yang ada, yakni bersih diri dan izin kepada penghuni Alas Purwo, dengan menyinggahi situs kawitan, serta melakukan larangan mandi di laut di kawasan Alas Purwo. Sejumlah warga yang pernah mengalami hal tak lazim lain menceritakan kisah yang dialaminya saat masuk di Alas Purwo. Hal-hal gaib yang sering dialami meski secara logika tidak masuk akal, seperti menemukan buah tapi tidak bisa dibawa pulang. Bahkan jalan pulang disesatkan, sehingga hanya bisa berputar-putar di dalam Alas Purwo saja. Ada yang pernah melihat harimau putih terus menghilang.
Ada juga salah satu orang yang kerap bersemedi berasal dari Banten. Setelah bertahun-tahun bersemedi, akhirnya pada tahun 2003, beliau keluar dari Alas Purwo. Kemudian balik lagi sampai sekarang belum pernah pulang. Pihak Dinas Purbakala pun akhirnya berniat menjadikan situs Alas Purwo sebagai benda peninggalan sejarah. Di sisi lain, umat Hindu yang ada di sekitar kawasan tersebut secara turun-temurun mengaku sebagai penganut kebatinan atau kejawen, sangat menghormati dan merawat dengan seksama situs tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjaga kesucian situs kawitan, mulai tahun 1992 dibuatkan tempat sembahyang yang lebih luas, yakni Puro Luhur Giri Salaka. Sekitar 50 meter dari situs kawitan, Puro Luhur Giri Salaka pertama kali dibangun oleh Ketua PHDI Tegal Dlimo, saat itu bersama Gubernur Bali Dewo Made Brate. Dan warga setempat yang sebagian besar petani sudah banyak beralih menganut agama leluhur mereka, yaitu Hindu. Situs kawitan itu sendiri dibiarkan seperti semula, namun tetap menjadi tempat pemujaan untuk umum, tidak terbatas bagi umat Hindu saja. Puja Wali atau Piodalan di Puro Luhur Giri Salaka dilaksanakan setiap Budok Klion Sinte atau Pagar Wesi. Areal puro seluas 2 hektar ini menerapkan manajemen modern. Dari total 50 pemangku sekecamatan Tegal Dlimo dijadwalkan piket tiap hari. Di Kecamatan Tegal Dlimo terdapat 1.478 kakak umat Hindu tersebar di 9 desa. Umat yang datang sembahyang dominan dari Jawa Timur, yakni Kota Blitar, Kediri, Gresik, Surabaya, Tengger, Jember, dan juga dari Bali. Beberapa kisah mistis di Alas Purwo yang dapat kami rangkum adalah: pertama, Alas Purwo tempat para raja melakukan semadi dan bertukar pikiran. Konon Alas Purwo ini sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ini berdiri. Terdapat banyak goa di dalamnya. Salah satu goa di sana tepat di depan pintu masuk goa tersebut dijaga oleh 2 makhluk halus yang besar. Goa ini sempat digunakan untuk bersemadi dan bertukar pikiran oleh para raja di masa lalu hingga pada masa modern. Salah satunya Presiden Indonesia Insinyur Soekarno, kemudian Jenderal Besar Sudirman dan Supriyadi. Warga setempat percaya jika Soekarno sering melakukan semadi di Alas Purwo untuk melakukan pertemuan dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Yang kedua adalah suara panggilan yang membawa malapetaka. Ada satu kisah yang terurai diceritakan secara turun-temurun di sana, yakni soal suara panggilan. Apabila kamu mendengar suara lirih yang memanggil namamu di Alas Purwo, sebaiknya kamu jangan langsung menjawab atau langsung menengok atau mencari asal suara tersebut. Sebab konon katanya jika kamu mencari asal suara tersebut, maka kamu akan mendapatkan malapetaka. Bahkan yang lebih parah, kamu akan menghilang dibawa oleh makhluk halus tersebut. Yang ketiga, mereka yang masuk Alas Purwo tidak bisa keluar lagi. Alas Purwo ini terkenal sebagai kerajaan makhluk halus. Mereka yang bisa melihat makhluk tak kasat mata pasti akan menyaksikan sendiri jika Alas Purwo tersebut sangat padat dan ramai. Ada yang mengatakan bahwa penghuni di sana tak akan membiarkan manusia bisa bebas setelah melihat rumah mereka. Kalau kita berhasil keluar dari Alas Purwo, konon seumur hidup kita akan dirundung kesialan. Yang keempat, tempat pesugihan. Dulu Alas Purwo memang terkenal sebagai tempat bertapa para raja untuk mendapatkan ilmu. Akan tetapi kini Alas Purwo dijadikan sebagai tempat pesugihan. Tak heran jika di dalam Alas Purwo banyak makhluk tak kasat mata yang tak lazim bentuknya. Konon di antaranya ada yang merupakan hasil dari perkawinan manusia dengan makhluk halus, yang merupakan tumbal untuk mereka. Nomor 5, tersimpan keris peninggalan Majapahit. Meski terkenal mistis, namun tak sedikit orang yang rela masuk ke dalam Alas Purwo. Nomor 5, tersimpan keris peninggalan Majapahit.
Meski terkenal mistis, namun tak sedikit orang yang rela masuk ke dalam alas Purwo tersebut demi mencari keris yang konon katanya keris tersebut adalah keris peninggalan Majapahit. Jika mereka menemukan keris itu, maka orang itu akan beruntung dan apa yang diinginkan akan terkabul. Dari cerita masyarakat, kalau di alas Purwo masih tersimpan keris pusaka yang bernama Sumedang Gandring, peninggalan kerajaan Majapahit. Namun sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana keris tersebut tersimpan. Itulah cerita mitos yang melegenda di alas Purwo. Terlepas benar atau tidak, kelestarian hutan alas Purwo tetap harus dijaga. Jangan sampai kita merusak dan menentang alam karena hanya rasa penasaran. Demikian perjalanan kami kali ini, dikutip dari berbagai sumber. Untuk makan enak dan murah, silakan mampir ke warung Umo Batuh di Blabatuh Gianyar. Om Santi 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 Om.